Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Kali ini saya akan membagikan rutinitasku pada hari keberapa ya, hari sekian lah ya. Ini tuh posisinya siang hari. Ini anakku, aku kelonin nggak tidur, dia lagi mainan buku. Itu majalah yang udah nggak kepake, aku buat mainan dia aja biar dia anteng. Tadi itu nggak pakai flash nih, kalau pakai flash dia langsung nyamperin tuh kan. Jadi kalau misalkan ada flash kamera gitu, dia itu langsung banget nyamperin gitu. Narsis kali ya. Benda video Kalau nggak pakai flash mah dia apa sih namanya, nggak ini gitu loh. Sekarang dia udah tidur. Beberapa jam kemudian ya, aku udah mau makan. Itu lauknya cipir sama kerupuk. Dia udah tidur. Jadi aku tuh masak cipirnya 2 kali, soalnya itu beli setengah kilo juga dapatnya banyak banget. Ya sebelum aku berlama-lama lanjutnya, saya mau menyapa bunda-bunda dulu. Saya mau ucapkan terima kasih untuk bunda-bunda semua, untuk teman-teman semua yang selalu setiap video saya tuh selalu ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman semua yang udah support, yang udah dukung channel saya sampai detik ini, dan buat yang belum pada subscribe, yuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Ini dia udah bangun tidur, jadi aku tuh udah selesai makan, terus dia bangun tidur. Akhirnya aku mandiin dia aja, kan waktunya juga udah sore. Aku udah beres-beres nyuci baju, aku udah nyuci piring. Tapi pas nyuci piring sama nyuci baju aku nggak record ya, soalnya tuh ribet ya. Karena aku cuci baju masih manual, terus aku cuci piring juga kan di dalam kamar mandi, nggak pakai wastafel begitu ya. Namanya juga kontrakan 3 petak kan ya bun. Untuk dapur pun saya itu dapurnya secuprit, gimana mau ada wastafel. Meskipun begitu aku udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget, karena kontrakan saya yang ini tuh termasuknya udah apa ya, bagus lah ya daripada kontrakan aku sebelum-sebelumnya. Jadi aku itu pas awal nikah nggak langsung punya barang-barang ya teman-teman. Jadi buat yang baru berumah tangga, belum punya barang-barang, masih barang-barangnya sedikit gitu, jangan patah semangat. Kalian harus semangat, nanti juga ngumpulin dikit-dikit aja, nanti juga tahu-tahu udah lengkap aja barang-barang kita. Jadi nggak perlu kita bulan ini harus punya semuanya, jangan. Soalnya kayak gitu tuh nggak baik ya untuk keuangan kita, kecuali emang kita sebelumnya udah punya tabungan persiapan buat beli barang-barang kita pas kita udah nikah terus kita ngontrak gitu, nah baru bisa dibelikan. Tapi kalau misalkan belum gitu, mending nyicil aja sih bun. Kayak aku ini juga, aku tuh barang-barang bukan beli baru semua, jadi ada barang-barang yang pas aku gadis gitu loh bun, terus aku pakai sekarang. Kayak ada lemari baju yang besar itu pas aku gadis. Terus kayak kompor, nah kompor itu aku tuh nggak beli cash, aku tuh beli kredit. Pas aku masih gadis ya, pas ngasih ngontrak sendirian. Sama magicom juga itu tuh beli pas masih gadis, seperti itu. Kalau untuk lemari yang kecil yang buat anakku itu emang beli baru pas anakku lahir aja, terus beli kayak gitu. Kalau misalkan piring, gelas kayak gitu aku belum pernah sih beli yang gelas gitu. Baru kemarin beli yang plastik itu yang di Mister DIY, sama piring yang plastik itu yang kataku kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu harus baru, nggak semuanya itu harus mewah, nggak semuanya itu langsung harus lengkap gitu loh bun. Sampai aku pas belum, kan kompor itu pernah dibawa ke kampung, jadi pas itu aku pulang kampung aku bawa ke kampung, yang nggak kepake aku bawa ke sini lagi. Pas awal nikah itu belum dibawa ke sini kompornya, akhirnya masaknya itu di magicom. Aku goreng telur, terus aku goreng tahu itu pakai magicom, dan akhirnya berujung si magicom itu rusak. Nah awalnya rusak itu dari situ loh bun. Jadi aku mikirnya kan kalau beli itu mahal gitu ya,
sayang uangnya, jadi aku akhirnya masak sendiri gitu. Terus bikin sambal, aku belum punya cobek, aku uleknya itu di piring pakai tangan sampai tanganku pada kapalan. Itu aku udah keluarin apa sih cucian aku, nanti tinggal jemurin aja. Ini cucian yang udah bersih. Nanti itu apa sih namanya, jadi kita itu harus benar-benar meminimalisir gitu loh bun. Saya juga sama, rak piring pun nggak langsung punya, itu malah baru-baru banget. Aku videoin pas aku awal upload video itu. Sebelumnya itu cuma taruh di meja sama ini rak. Jadi raknya itu bikinan suamiku sendiri, jadi bikin sendiri gitu. Besinya itu besi bekas, terus sama suami dirakit, nggak beli gitu loh bun. Jadi benar-benar awal banget tuh nggak kayak gini. Tidur pun nggak di kasur, tidur itu pakai kambal. Tahu nggak sih bun kambal ya, kayak karpet gitu tapi nggak empuk, hanya beralaskan seperti itu. Dan kontrakannya juga itu benar-benar satu petak. Terus kamar mandi di dalam, dapurnya itu masih yang semen itu loh bun, belum pakai keramik. Nah atapnya itu bolong akhirnya, tapi dipakein sama terpal. Ini cucian yang udah aku pakaian yang udah kering. Ini tuh pakaian yang udah aku angkatin, udah kering. Jadi yang baru nyuci udah aku keluarin, tinggal dijemurnya aja. Aku tuh jarang banget nyetrika. Paling yang aku setrika itu baju-baju anakku, baju suami, baju kerja kayak gitu. Kalau baju hari-hariku tuh jarang banget aku setrikain. Sekarang mah kalau misalkan mau nyetrika gitu gampang ya bun ya, nggak perlu ini, nggak perlu capek-capek apa namanya, bikin api, bikin bara apinya dulu gitu pakai areng. Soalnya aku pas SMA gitu masih pakai kayak gitu. Kalau mau setrika itu pakai areng. Itu aku pinjam ke ibu sambungku, ke istrinya bapak, dikasihnya yang kayak gitu ya, yang pakai areng itu loh bun. Sampai-sampai apa sih, karena pentok apa gitu ya, pintu setrikanya tuh kebuka, akhirnya si arengnya itu pada loncat dan kena rok aku sekolah, akhirnya pada bolong-bolong. Disangkanya mah gaul ya, padahal mah itu kena areng. Jadi aku pas sekolah itu berapa ya, setahun sekali kali ya setrika baju. Soalnya pas pinjam punya ibu sambungku tuh tiap minggu gitu aku setrika. Cuma kata bapak takut rusak, akhirnya aku udah nggak pernah setrikain lagi. Kalau misalkan pernah sih pinjam ke tetangga gitu ya, ke teman aku, sama dia sih dipinjemin, tapi sama orang tuanya gitu nggak boleh. Jadi ngumpet-ngumpet pinjamnya itu loh bun, jadi biar kelihatan rapi gitu ya, akhirnya pinjam. Pas kejadian belum juga aku nyetrika, tapi udah diambil sama orang tuanya. Aku udah nggak pernah lagi kayak gitu. Jadi ini tuh setrikaan yang pernah aku haulin pas awal banget aku upload itu, yang setrikaan itu tuh setrika pertama aku, yang aku punya gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah punya setrikaan. Ya sayang, jadi aku kalau nyelipin baju kayak gini, aku bikin sambal. Ini aku mau bikin sambal dulu. Jadi aku tuh terlambat bikin sambelnya, soalnya kerjaan belum beres, suamiku udah datang, akhirnya
apa sih, baju yang tadi aku lagi lipetin itu aku tinggalin dulu, terus aku bikin sambal. Soalnya biasanya itu kalau misalkan pulang kerja kami itu langsung makan. Aku sering banget nungguin suamiku pulang buat bisa makan bareng kayak gitu. Dari pas awal nikah juga gitu, sampai suamiku tuh sering banget marah soalnya gara-gara aku makannya nungguin dia. Kata dia mah nggak usah nungguin gitu ya, tapi aku selalu nungguin gitu loh bun, kayak nggak enak aja gitu bun, ya pokoknya mah gimana gitu. Ini aku lagi bikin sambal. Bunda-bunda lagi pada sibuk apa nih? Aku sibuk seperti ini seperti biasa. Jadi cucian piringku belum aku masukin ke rak juga, masih numpuk banget kerjaan aku, masih ngantri ya. Ya seperti inilah kesibukan ibu rumah tangga kan, meskipun nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, bersih-bersih, tapi nggak habis-habis gitu loh bun, gitu terus muter. Kayak misalkan piring-piring udah kita cuci, tapi nggak lama lagi udah penuh lagi. Dapur udah kita rapihin, nggak lama udah berantakan lagi. Apalagi kan ruang depan, terus punya anak kecil. Kalau punya anak kecil tuh udah pasti rumah itu jarang banget bener-bener kinclong mencining rapih, itu lama. Pasti dalam sekejap akan berubah setelah kinclong mencining ya, kalau kata Bunda Arfan. Aku tuh senang banget sama kata-kata Bunda Arfan yang kayak gini, kita berjuang bareng, kita sukses bareng, kita sukses bersama, kayak gitulah intinya mah, sukses bersama, berjuang bersama, sukses bersama, seperti itu. Dan aku juga terima kasih banget Bunda Irma Utomo, aku udah disebutin di video Bunda. Aku juga senang lihat vlognya Bunda, meskipun 3 anak itu, tapi bisa sambil ngevlog, bisa sambil apa sih, upload video itu tiap hari. Jadi aku mikirnya aku itu baru 1 anak, tapi kok aku udah keteteran gini. Akhirnya aku mencontoh Bunda, semangatnya Bunda, dan dapur mini AR family kalau mohon maaf ya Bunda kalau aku salah ngomong. Jadi beliau itu guru ngaji juga, terus dapurnya itu aku senang kayak pintunya atau apanya ya yang bentuknya Hello Kitty, itu gemes deh. Itu kayaknya di daerah mana ya, di luar Jawa kalau kata aku mah ya, soalnya tuh dari logatnya gitu loh bun. Jadi aku tuh semenjak nge-YouTube gini aku punya banyak teman, aku banyak interaksi dengan orang-orang yang dari jauh-jauh seperti itu, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, terus dari mana lagi ya, dari Masamba, pokoknya mah banyak banget. Jadi aku tuh banyak tahu masakan-masakan yang belum pernah aku makan sekalipun, belum pernah aku lihat sekalipun. Akhirnya aku tahu semuanya. Nah ini aku udah beresin ya tadi, udah aku selesaiin. Abis makan aku selesaiin kerjaan lipat-lipat baju. Jadi aku tuh lipat baju itu pakai metode apa itu namanya ya. Jadi 1 lemari orange itu muat bajuku, baju anakku, baju suami, sama baju bayi anakku yang udah nggak kepake. Nanti aku bakal videoin gimana cara aku menata lemari supaya space-nya lebih hemat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.